Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 telah melakukan mini research tentang penggunaan aplikasi e-Raport pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satakala, Kabupaten Ngendreka. Kelompok ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Sandrawati Abdullah, yang kedua Ibu Darmawati, dan yang ketiga Ibu Salvi. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi e-Raport atau Electronic Raport khususnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satakala. Pemateri pertama kami berikan kepada Ibu Darmawati untuk menjelaskan hasil dari tugas yang telah kami buat. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Salvi sebagai pemateri kedua. Silahkan. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apakah e-Raport itu, kemudian alasan pilih SMPN 8 Satakala sebagai tempat penelitian, serta proses input, kendala, dan solusi selama proses penginputan data ke dalam e-Raport. Yang pertama adalah tentang e-Raport. E-Raport merupakan aplikasi yang diciptakan untuk mempermudah administrasi pelaporan hasil belajar. Aplikasi e-Raport adalah aplikasi yang berbasis web. Aplikasi ini digunakan dalam satu sekolah dengan memasang program pada perangkat komputer yang kemudian akan difungsikan sebagai server. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan aplikasi e-Raport ini mulai dari versi 1.0, 2.0, 2.2 e-Raport kurikulum Merdeka versi M.01.1, kemudian e-Raport kurikulum 2013 versi 2023.1 yang terintegrasi dengan data pokok pendidikan atau yang dikenal dengan sebutan Dapodik, kemudian termasuk panduan penggunaannya. Namun sejalan dengan perkembangan kebijakan penilaian Dapodik dan kebutuhan di sekolah, maka pada saat ini telah dilakukan upaya pengembangan dan penyempurnaan aplikasi e-Raport versi M.03. Fitur yang ada pada aplikasi e-Raport SMP versi M.03 ada perbedaan dengan aplikasi untuk administrator dan untuk guru. Proses penggunaan aplikasi e-Raport dimulai oleh admin yang akan mengatur penarikan data dari aplikasi Dapodik. Setelah itu, admin akan menggenerate user ID dan password yang akan digunakan oleh guru dan siswa untuk mengakses e-Raport tersebut. Kemudian alasan memilih SMPN 8 Ala sebagai tempat penelitian adalah sebagai sekolah yang letak geografisnya di daerah pegunungan dengan akses internet yang tidak stabil, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana operator dan guru-guru menggunakan e-Raport dalam proses pengelolaan nilai, kendala, dan solusi yang diterapkan sehingga proses berjalan lancar dan mampu mengatasi segala permasalahan yang muncul. Selanjutnya adalah bagaimana proses input data ke dalam e-Raport. Proses ini dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama adalah dilakukan oleh admin. Kemudian setelah pekerjaan penarikan data oleh admin selesai, penarikan data dari Dapodik, maka admin akan membagikan user ID dan password kepada Dewan Guru. Langkah-langkah penginputan data yang dilakukan oleh admin, yang pertama adalah admin menginstal e-Raport terbaru yang diunduh dari laman Kemdikbud. Kemudian admin login menggunakan user ID dan password sebagai admin. Admin kemudian melakukan sinkronisasi dengan Dapodik melalui fitur web service Dapodik yang telah disediakan, mengambil data dari Dapodik, kemudian melakukan generate user, mengupdate data kepala sekolah. Langkah berikutnya adalah mengedit gelar guru, mengupdate data siswa, mengecek data kelas dan anggota kelas, kemudian mengedit nama singkat pada mata pelajaran, mengecek data pembelajaran, kemudian cek data ekstrakurikuler. Langkah berikutnya adalah menambah mata pelajaran lokal sekolah. Itu bila sekolah menyiapkan atau ada mata pelajaran lokal selain mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyesuaikan data mengajar guru dengan mata pelajaran yang diampunya, menyesuaikan data wali kelas, mapping
atau mapping mata pelajaran, mengubah logo dan tanda tangan. Langkah selanjutnya adalah mengubah tanggal raport, mengecek referensi, target capaian pembelajaran, membuat daftar proyek P5, membuat kelompok siswa. Nah, setelah proses ini dilakukan oleh admin, kemudian proses input data selanjutnya dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran, baik dia berperan sebagai wali kelas, kemudian pembina eskul, dan koordinator proyek P5. Nah, proses atau langkah input data oleh guru dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah login pada aplikasi e-rapor, input tujuan pembelajaran, kemudian input nilai dengan dua cara. Yang pertama menggunakan fitur input langsung dengan cara menginput nilai rapor pada aplikasi e-rapor dan deskripsi nilai. Kemudian langkah yang kedua menggunakan cara import dengan cara satu, download format nilai, kemudian input nilai pada format yang telah diunduh sebelumnya yaitu format Excel, import nilai dan deskripsi nilai rapor secara langsung di aplikasi e-rapor pada fitur yang telah disediakan. Langkah yang berikutnya adalah menginput nilai eskul. Nah, yang melakukannya adalah guru yang berperan juga atau bertugas sebagai pembina eskul. Langkah selanjutnya adalah input atau import nilai P5. Proses input dan import nilai P5 ini dilakukan oleh guru yang bertugas atau memiliki tanggung jawab sebagai koordinator proyek P5. Nah, langkah selanjutnya adalah input penilaian sikap atau profil pelajar Pancasila. Langkah terakhir yang dilakukan oleh guru yang bertugas sebagai wali kelas adalah menginput data kehadiran siswa, kemudian yang terakhir adalah input catatan wali kelas. Adapun kendala dan solusi dalam penginputan data yang biasa dialami oleh admin dan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses sinkron data dari Dapodik memerlukan ketelitian dan harus sering diulang karena data yang belum seluruhnya masuk ke dalam aplikasi e-rapor. Solusinya adalah mengulang proses penarikan data dengan hati-hati dan memperhatikan data satu demi satu pada menu e-rapor. Kemudian akibatnya adalah data di e-rapor itu perlu diupdate secara manual, misalnya gelar kepala sekolah atau guru. Nah, solusinya setiap penarikan data selesai, admin segera mengecek gelar kepala sekolah dan guru. Aplikasi e-rapor hanya bisa diakses pada komputer server yang menyatu dengan Dapodik, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk input data oleh guru. Solusinya adalah menggunakan jaringan LAN atau menyewa server online sehingga bisa diakses oleh setiap warga sekolah dimanapun mereka berada. Kemudian kendala yang selanjutnya adalah yang sering muncul. Nah, pada guru mata pelajaran, pada saat input tujuan pembelajaran harus benar-benar teliti memilih kata karena terbatasnya jumlah karakter yang disediakan pada menu input. Menu input tujuan pembelajaran. Solusinya adalah guru benar-benar perlu kehati-hatian dalam proses input tujuan pembelajaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melanjutkan materi tentang e-rapor. Pada materi pengolahan data yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana penginputan data e-rapor. Nah, sekarang kita sedikit memberikan penjelasan tentang pengolahan data dalam e-rapor. Yang pertama itu ada yang perlu diperhatikan oleh admin dan oleh guru. Kemudian oleh admin itu ada 4 poin yang harus kita pelajari tentang pengolahan data di dalam e-rapor. Yang pertama itu mengecek status penilaian, kemudian mencetak ledger dan rapor. Kemudian ada yang ketiga itu mengirim nilai ke Dapodik lokal. Nah,
Kemudian yang keempat itu kita setelah semuanya dilakukan maka kita akan backup dan restore data yang ada. Kemudian dalam keempat ini backup harus kita backup karena apa? Jangan sampai di dalam pengolahan data nanti yang kita sudah lakukan dari awal sampai akhir hilang akan di dalam data kita jika tidak melakukan backup. Nah, sekarang kita masuk pada pengolahan data yang kedua, yaitu yang perlu diperhatikan oleh guru. Ada 24 poin yang harus kita perhatikan di dalam pengolahan data, termasuk di dalam pengolahan data di dalam rapor. Dan yang pertama itu yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang guru, termasuk di dalam guru bidang studi, kemudian wali kelas. Yang pertama itu adalah mengelola tujuan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi artinya kita mengelola tujuan pembelajaran itu yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada tujuan pembelajaran yang harus dilengkapi sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh pengembang rapor pada menu tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah kita sudah melakukan ada tujuan pembelajaran yang dilengkapi sesuai dengan kaidah-kaidah, maka tujuan pembelajaran itu harus kita klik di dalam aplikasi tersebut, ditambah atau kan ada dua tujuan, contohnya ada dua tujuan. Ada dua tujuan itu, maka kita tambah atau kita klik di dalam aplikasi itu menu tujuan pembelajaran. Maka disitulah kita isi tentang tujuan pembelajaran. Kemudian oleh guru oleh guru ada poin yang ketiga itu yang kita harus pilih adalah pilih mata pelajaran setelah tujuan pembelajaran. Kemudian setelah mata pelajaran kita klik, lalu kita masuk pada pilih kelas. Ya, jadi jangan sampai kita mengisi mata pelajaran yang sama tetapi kelas juga yang kita tidak bedakan. Kemudian ada yang kelima, setelah pilih kelas kita masuk pada pilih semester. Jadi ada semester 1 atau semester genap. Kemudian ada yang keenam. Yang keenam itu pilih kurikulum, karena di dalam kurikulum kita itu ada kurikulum K13, sekarang kita sudah masuk pada KM. Jadi kita pilih, karena di dalam sekolah kita ini kan ada menggunakan dua kurikulum. Kurikulum yang pertama ada kurikulum 2013. Jadi kita harus klik pada kelas yang menggunakan kurikulum 2013 atau kita klik pada kurikulum yang menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian poin ketujuh yang perlu diperhatikan oleh seorang guru mata pelajaran pada saat mengisi rapor, yaitu pilih jumlah tujuan pembelajaran pada semester berjalan. Jadi kita memperhatikan tujuan pembelajaran. Jangan sampai pada tujuan pembelajaran itu kita mengambil pada tujuan pembelajaran yang di semester genap atau semester depan, bukannya berjalan. Jadi kita harus menginput tujuan pembelajaran yang semester berjalan atau semester 1 kalau kita menginput nilai semester 1. Ya, berikut setelah kita memasukkan tujuan pembelajaran pada semester yang berjalan, maka kita juga memperhatikan setelah muncul tujuan pembelajaran itu, maka pilih kelas atau fase atau tingkat, kemudian kita ketikkan tujuan pembelajaran di dalam. Artinya fase itu kan ada fase A, fase E, fase D, fase C. Jadi kita di SMP kita pilih fase D. Jadi setelah itu kita ketik masuk pada tujuan pembelajaran. Berikut pada poin ke-9, kemudian input nilai akhir rapor pada menu input nilai rapor. Artinya yang kita sudah kelola nilai yang kita sudah kelola tadi di daftar nilai kita, maka kita ambil poin nilai akhir rapor yang kita input pada nilai rapor. Ya seperti itu. Kemudian yang poin ke-9, di situ yang kita sudah nilai rapor tadi kita sudah input pada nilai rapor. Berikut kita pada pilih submenu input nilai rapor. Jadi artinya kita pilih di aplikasi itu
menu input nilai rapor. Jadi kita pilih tersebut. Berikut kita pilih kelas, mata pelajaran, dan semester. Di dalam pengolahan itu ada poin pada menu di aplikasi itu, kita pilih kelas, mata pelajaran, kemudian semester. Karena jika kita tidak menginputnya nanti akan tidak terbaca di dalam rapor. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.